Kedua kelas silahkan dipimpin. Bersedia. Siap. Amin. Oke, alhamdulillah. Tadi kita sudah selesai berdoa sebelum memulai pembelajaran. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kakak mau tanya dulu. Ada tidak teman kalian yang pilih hari ini? Berapa orang? 2. Kenapa ini tidak hadir? Kalau begitu, semoga kita berdoa semoga yang sakit itu segera diberi kesembuhan agar dapat bergabung lagi bersama kita untuk belajar. Nah, hari ini kita belajar mengenai apa? Iya, jadi hari ini kita belajar mengenai penerapan norma dalam kehidupanku. Kakak mau membacakan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama itu, adik-adik sekalian dapat menyebutkan norma yang berlaku di lingkungan rumah. Nah, sampai di sini, ada tidak yang sudah tahu apa itu norma? Belum. Maka dari itu mari kita bersama-sama belajar mengenai norma dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih bersemangat lagi sebelum belajar, ayo kita bernyanyi bersama. Aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macam normanya. Nah, setelah kita bernyanyi tadi, kalian menjadi lebih semangat tidak? Iya. Tepuk semangat. Berikutnya kita akan masuk ke materi, tapi akan dilanjutkan oleh Kak Nanda. Waktunya untuk circle time. Jadi silakan dulu perbaiki posisinya, duduk siap di mejanya, jangan pegang benda-benda lain. Duduk siap. Semuanya tutup mata, coba diingat-ingat hal-hal baik apa yang sudah dilewati di sebelum ke sekolah hari ini. Dan bagaimana perasaannya sebelum ke sekolah? Siapa yang mau menyampaikan perasaan? Perasaanku hari ini sangat senang sama yang tadi pagi. Sebenarnya tidak ada yang senang pagi kan, karena disuruh mandi pagi. Piano. Perasaanku hari ini sangat dingin karena dari pagi udah di sekolah saya bangun pagi dingin sekali, mandi air dingin sampai saya sudah menjadi kayak mau jadi es. Pagi-pagi seperti Gina Dinca harus mandi pagi jadi menggigil darah sampai jadi sepatu katanya. Jadi siapa lagi? Masih ada yang mau menyampaikan perasaannya? Siapa? Masih ada atau sudah tidak ada? Siapa yang pernah melihat temannya melanggar aturan? Wow, semuanya sudah lihat temannya melanggar aturan. Siapa mau menyebutkan pelanggaran apa yang dilakukan temannya? Terlambat ke sekolah. Ya, terlambat sekolah. Siapa lagi? Ya, Fadil. Bicara makan. Siapa lagi? Tidak membawa buku. Norma dan dalam kehidupan ya sehari-hari. Jadi kita sebagai manusia pasti memiliki sebuah aturan, sebuah kewajiban dan hak dalam hidup bermasyarakat. Nah, di sini kita akan masuk ke materi. Jadi tolong diperhatikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ovi. Jadi saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi dari norma kehidupanku. Nah, sebelum itu kita mau perhatikan atau menonton video yang kakak akan tampilkan. Itu dari hati nurani, seperti membantu teman yang kesusahan. Kita harus selalu. Dari video tersebut, kakak ingin bertanya, apa itu norma? Angkat tangan. Ini tadi. Aturan. Ya, siapa lagi? Ya, Alfiano. Nah, semuanya betul. Jadi norma adalah peraturan yang dilakukan. Selanjutnya adik-adik
pada gambar di atas itu sedang melakukan apa? Yang kedua? Ketiga? Di bagian ting yang kerjakan sendiri. Itu saja nak, kerjakan bagian A-nya saja yang secara individu, secara sendiri-sendiri. Ya, kenapa tadi? Nah, ya. Baik, kegiatan selanjutnya adalah berpasangan atau pair. Di sini kalian akan berpasangan untuk menemukan jawaban yang paling tepat atau berdiskusi dengan temannya. Oh ya, teman sebangku saja di sampingnya, nah. Coba rangkul dulu temannya yang di sampingnya. Ada? Mana? Ada yang kurang? Coba rangkul ulang temannya. Rangkul ulang temannya yang berpasangan dengan teman sebangkunya. Ya, dua-dua, oke. Sudah ketemu? Baik. Nah, perhatian. Coba lihat ke depan dulu. Selanjutnya kalian akan mengerjakan bagian B atau pair. Di sini adik-adik kalian berdiskusi dengan temannya. Diskusinya itu hasil jawaban dari bagian A. Paham? Nah, kan masing-masing punya jawaban dari bagian A. Nanti kalian bersama teman berdiskusi siapa kira-kira jawaban yang kalian ingin ambil. Dan ketika ada temannya yang salah pada bagian A, diajarkan atau diperbaiki jawabannya bersama-sama. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Nah, tadi silahkan adik-adikku kerja bagian B-nya. Contohnya, misalnya Kegiatan terakhir yang akan kita lakukan adalah renungan diri masing-masing. Renungan diri masing-masing. Pernah dengar kata renungan? Pernah? Renungan itu artinya kita memikirkan apa yang telah kita lakukan. Diri kita, baik itu kesalahan yang pernah saya lakukan, baik itu perbuatan baik yang pernah saya lakukan, ataupun kesalahan yang pernah saya lakukan kepada teman saya, orang tua saya, dan sebagainya. Sekarang semuanya rapikan bukunya, tutup bukunya. Ya, belum pulang. Dalam hitungan ketiga semua bukunya sudah rapi. 1. Berhadapan dengan temannya masing-masing. Oke, sudah? Sudah? Ini jangan main-main ya. Jangan main-main. Sekarang setiap pasangan itu saling memikirkan apakah satu sama lain pernah melakukan kesalahan kepadanya. Kalau pernah, silakan meminta maaf sekarang. Siapa tahu saya di kelas 4 pernah ada berani atau pernah ejek, pernah masih menangis sih. Sekarang minta maaf nih. Minta maafnya jangan main-main. Boleh ditelepon aja. Diberi teleponnya dimaafkan. Oke, sudah? Sudah? Oke.
adik-adik, setelah tadi kita sudah belajar hampir 1 jam, kakak sudah melihat kalian sudah berani untuk tampil ke depan, dan juga kalian sudah bersama teman-teman tak mau bekerja sama ketika mengerjakan tugas, dan juga kalian berani untuk saling meminta maaf ketika diarahkan oleh kakak. Kira-kira coba kalian pikirkan, apa hal baik, satu hal baik saja yang sebelumnya belum pernah kita lakukan, atau yang selanjutnya akan kalian lakukan terus-menerus. Satu saja, coba pikirkan. Apa lagi? Apa? Ya. Bisa juga yang sudah tapi mau kita lakukan terus-menerus. Bilang terima kasih ke orang tua. Gimana dulu untuk Fadil? Jadi Fadil harapannya pada hari ini hal baik yang akan dia lakukan yaitu mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Nah itu tadi adalah salah satu contoh norma yang baik. Jadi adik-adik, norma itu bukan sekedar aturan, sehingga kita harus menaatinya, tetapi norma itu adalah contoh bagaimana kita menghargai hak teman kita. Juga tadi pada saat kalian melakukan role play menyerobot antrian di situ, kalian harus menyadari bahwa ketika kita menyerobot antrian, kita sudah melanggar hak teman kita. Dan juga ketika kita memiliki salah, maka kita harus berani untuk meminta maaf. Itu adalah hal yang baik yang kita dapatkan ketika mempelajari norma-norma. Oke? Kakak rasa dari kurang lebih 1 jam pembelajaran pada hari ini, apapun yang adik-adik pelajari semoga dapat bermanfaat untuk kalian lakukan di sekolah, di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.